أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang saya baca tadi adalah Quran Surat Toha, di mana Quran Surat Toha ini mengingatkan kepada kita Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum memeluk agama Islam. Dia sangat membenci Nabi. Dia sangat memusuhi Nabi. Pada suatu ketika dia ingin menghabisi Nabi. Tetapi justru dia malah mendengar adiknya sudah memeluk agama Islam. Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu an marah dan murka. Dia ingin menghajar adiknya yang bernama Fatimah itu. Tiba-tiba pada saat Umar bin Khattab masuk ke dalam kamarnya, Umar bin Khattab dengan kayu yang dibawanya, kayu itu lantas terjatuh. Dan Umar bin Khattab meneteskan air mata. Hatinya yang awalnya sombong, angkuh, tiba-tiba dia merasa bahwa ini sebuah anugerah Allah, hidayah. Ini bukan siapa yang dibaca adik saya, ini Quran Surat Toha. Dan aku tidak berani apa-apa dan tidak ingin memarahi adik saya. Umar bin Khattab pada saat itu, ketika dia ingin marah sama adiknya, malah justru memeluk adiknya dengan erat dan bilang, "Adik, maafkan aku ingin memeluk agama Islam seperti kamu. Tolong antar aku kepada Rasulullah SAW." Ini karena apa, sahabat? Karena Al-Quran itu punya ijaz. Al-Quran itu punya keindahan. Dan Al-Quran punya lazah, kenikmatan tersendiri. Di saat itulah Umar bin Khattab mendapatkan hidayah setelah dia mendengarkan adiknya membaca Quran Surat Toha. Lalu Umar bin Khattab diantar adiknya untuk datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasul, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Umar bin Khattab memeluk Nabi dengan erat dan bilang, "Maafkan aku ya Muhammad, maafkan aku ya Rasulullah. Aku salah, aku telah mendengar apa yang dibaca adik saya. Dan itulah kebenaran.
Allah yang benar, Allah adalah Tuhan kami. Lantas setelah itu, hati yang angkuh menjadi roboh. Dan beliau menjadi sosok yang sangat kuat untuk selalu membela agama Islam. Dan sampai akhirnya menjadi pelindung utama Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya menjadi penerus Nabi, menjadi Amirul Mukminin. Sahabat yang saya cintai, Quran itu punya seni, Quran itu punya etika, Al-Quran juga punya kekuatan, dan Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Keindahan yang diperdengarkan dari Al-Quran adalah keindahan yang sangat luar biasa. Maka suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang membaca Quran, kok ternyata Quran itu indah kalau didengar. Karena sementara ini Rasulullah hanya membaca sendiri. Tapi Rasulullah juga sudah menikmati Al-Quran itu. Terus suatu ketika ketemu sama sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran untukku. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Ya Rasul, mengapa engkau meminta aku membacakan Quran untukmu? Sementara Al-Quran ini diturunkan untukmu ya Rasul. Kata Rasul, tidak apa-apa, aku ingin dengar suara kamu. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran sampai kepada surat An-Nisa dan pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Rasulullah mengatakan, cukup, sudah. Lantas Ibnu Mas'ud berkisah ketika melirik Rasulullah, wajahnya penuh dengan cucuran air mata. Kenapa kok seperti itu ya Rasul? Aku betul-betul menikmati Al-Quran kamu. Dan berhenti pada ayat itu karena aku tidak mau melihat umatku tidak lolos dari persidangan di akhirat. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Selain Ibnu Mas'ud pada saat itu, yang rajin dan paling ahli di dalam Al-Quran adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini pernah dipuji Rasul langsung di depannya. Ya Abu Musa Al-Asy'ari, Allah telah menganugerahkan diri kamu tenggorokan yang sangat indah seperti tenggorokannya Nabiullah Daud alaihissalam. Maka suatu ketika ada kisah bahwa Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Tapi Rasulullah lewat di depan rumahnya. Dan Rasulullah mengatakan begini, ya Abu Musa Al-Asy'ari, semalam aku mendengarkan suara kamu membacakan Al-Quranul Karim. Lantas Abu Musa Al-Asy'ari kaget, loh ya Rasul kenapa nggak bilang-bilang? Coba kalau Rasul bilang, pasti aku akan lebih baguskan suaraku untukmu ya Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, udah, sudah bagus, tanpa kamu harus membaguskan lagi. Sahabat yang dicintai Allah, Al-Quran punya seni, Al-Quran punya ijaz yang bisa melemahkan musuh. Al-Quran juga punya keajaiban-keajaiban. Di dalam Al-Quran ada kandungan doa dan juga obat. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Maka silahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil seperti yang Allah pesankan, warattil Qur'ana tartila. Sahabat yang saya cintai, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.